Juragan_Jingga bab 10 Bunga Matahari ungkapan cinta bunga matahari alunan lagu jika dari Melly Goeslaw Feat Ari Lasso versi cover ikut menyemarakan pikiranku. Masih terbayang jelas kejadian saat tak sengaja melihat Juragan Jingga dan Abu tengah beradu argumen, walau sebenarnya suara mereka amat sangat kecil untuk sampai ke indera pendengaran. Huff! Aku merebahkan diri seraya membenarkan earphone yang hampir lepas dari telinga. Sungguh, kenapa kehidupan Juragan Jingga terasa sangat misteri? Benarkah dia suamiku? Kalau iya, seharusnya aku tahu banyak tentang dia. Aku jadi senyum sendiri, mengingat diri ini bahkan tak tahu makanan favorit atau warna kesukaannya. Apa selama ini aku terlalu menikmati status jadi orang kaya baru, tanpa memikirkan keadaan sekitar? Apa aku memang tidak peka? Apa aku tidak tahu terima kasih? Aku jadi bingung sendiri. Yang jelas, kali ini aku harus punya misi, mengobrak-abrik segala rahasia di balik kehidupan misteri Juragan Jingga. Tanda bintang tanda bintang tanda bintang tanda bintang. Walau dari sudut belakang tubuhnya, aku bisa melihat kalau Juragan tengah tersenyum. Sepertinya ia sangat menyayangi kucing peliharaannya yang berbulu lebat. Dengan pelan aku kembali memajukan langkah, lalu ikut berjongkok di sampingnya. Sepertinya Rona udah gak takut lagi ya sama aku, kataku begitu saja sambil memandangi hewan manja tersebut. Sahut Juragan, aku menoleh kemudian, penasaran kenapa ia tidak terkejut dengan kehadiranku. Juragan suka banget kucing, ya? Menurutmu? Aku menggaruk kepala yang terbalut hijab instan, bukan karena gatal, melainkan bingung harus memulai misi dari mana. Kenapa namanya Rona, Juragan? Tanyaku lagi. Hening. Juragan masih tersenyum, sibuk mengelusi kepala kucing yang tengah makan dengan lahap. Senyumnya kali ini tampak berbeda, lebih tulus dan menenangkan. Tanpa paksaan. Coba kalau setiap hari Juragan seperti itu, kan ganteng, tidak terlihat menyebalkan. Karena dia merona. Dia selalu menarik perhatian. Mulutku membulat, lalu ikut mengelus bulu halus sang kucing. Juragan, kenapa aku belum dikenalin sama sang mertua alias orang tua Juragan? Tanyaku, mencoba memulai misi. Sungguh, lama sekali Juragan menjawab satu pertanyaan itu. Bahkan air mukanya terlihat berubah. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Mati saja kau rembulan kalau sampai benar. Maaf, Juragan. Pertanyaanku salah, ya, ujarku sedikit takut. Juragan masih menatap kucingnya. Nanti ku kenalkan. Mataku seolah ingin keluar saat itu juga, sungguh jawaban yang tak terduga. Kapan? Aku jadi gugup. Kataku nanti, kan? Juragan melirikku sekilas. Kenapa tidak sekarang saja, Juragan? Aku memegang lengan atasnya, ia menoleh dan menatap peganganku, tampak tak suka, otomatis kulepaskan kembali genggaman itu. Orang tuaku jauh. Jauh? Di mana? Apa berada di luar kota? Cercaku, terdengar ia mengembuskan napas kasar. Ya. Sesingkat itu jawabannya? Dasar, manusia teka-teki. Mencoba untuk tidak kesal, aku mengangguk-anggukan kepala tanda mengerti. Jaga Rona, perintahnya lalu berdiri, aku mendongak hendak ikut bangkit, namun Juragan menahan kepalaku. Mau kemana? Jangan banyak tanya. Refleks aku membuka mulut, tak percaya kala ia mengelus lembut ubun-ubunku sebelum pergi berlalu. Rona. Apa kamu sudah dikenalin sama orang tua Juragan? Gumamku sembari mengelus si kucing yang masih asyik menyantap makan siang. Tanda bintang tanda bintang tanda bintang tanda bintang. Aku menarik lengan Abu yang terbalut kemeja panjang dengan kasar, berulang kali ia bertanya akan membawaku kemana. Namun aku tetap diam membisu, sampai akhirnya langkah kami berhenti tepat di taman kampus yang sepi. Tempat di mana aku menemukannya tengah bersiteru dengan Juragan Jingga. Ya Allah, Re. Kenapa, sih? Abu mengatur napasnya yang memburu, begitupun aku. Abu. Bentar, aku masih capek, katanya masih dengan posisi membungkuk, kedua tangannya menekan lutut. Kamu kenal Juragan Jingga? Seketika suasana berubah, jelas aku bisa merasakannya, melihat Abu yang terpaku dengan tatapan tak biasa. Abu? Ulangku. Abu menegakkan tubuhnya, memandangku lekat sekali. Suamimu? Ya. Juragan Jingga, suamiku. Kamu mengenalnya tanpa sepengetahuanku, bukan? Tanyaku lagi tanpa ingin berbasa-basi. Tatapan Abu menerawang ke langit yang dihiasi awan,
kulihat rahangnya mengeras. Kenapa dengannya? Aku tidak kenal, sahutnya, masih menatap ke atas. Bohong. Ia kembali menatapku. Bohong. Kamu bohong, Abu. Kenapa aku harus berbohong? Suaranya terdengar parau, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Sepertinya ada luka yang tak bisa ia tampilkan pada orang-orang di sekitar, termasuk aku. Karena aku melihatmu waktu itu. Abu semakin menajamkan tatapan, sehingga tampak jelas pelupuk matanya tengah digenangi beningnya air. Aku melihatmu berbicara dengan juragan, aku melihatmu di sini. Abu memalingkan matanya pada rerumputan yang sudah menghijau, setelah lama berubah kuning keemasan karena musim kemarau. Aku melihatnya, Abu. Jelas, kamu mengenal suamiku, kan? Bukan hanya mengenal, kamu dan dia ada sesuatu, ujarku masih menatapnya dengan saksama. Waktu itu dia hanya menanyakan keberadaanmu. Sudah, aku harus segera pulang. Abu berbalik, kentara sekali ia menyembunyikan sesuatu. Tapi kamu panggil dia kakak, bukan? Perkataanku berhasil membuatnya berhenti melangkah. Jika kamu menariknya, kamu mengejarnya. Jelas sekali ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, bukan? Abu tampak mendongak lagi dengan posisi membelakangiku. Ia membiarkan kepalaku dipenuhi pertanyaan, membuat isi otakku seakan pecah karena jawabannya yang amat tak masuk akal. Tanyakan saja pada suamimu. Abu kembali berjalan, tak berhenti. Ia terus memacu langkahnya tanpa menoleh padaku yang amat sangat merasa kacau dengan teka-teki yang selama ini bersemayam di balik hidupnya juga juragan jingga. Tak sadar aku terisak bersama hadirnya gerimis yang ikut membasahi bumi. Aku menangis karena merasa tiada guna hidup di dunia ini. Aku hanya ingin tahu sedikit saja mengenai orang yang selama ini menolongku dengan tulus. Aku hanya ingin ia tak hidup dengan belenggu. Atau sebenarnya aku hanya membuat rumit hidupku sendiri dengan cara memecahkan teka-teki dan misteri ini? Sekali lagi. Aku hanya ingin membuat warna hidup orang itu seperti namanya, bak senja yang berwarna jingga, merona dan memberi harapan kala ia tampak. Harapan untuk kembali dan datang di esok hari. Tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang, tanda bintang. Hening masih bersemayam di antara kami berdua. Aku tahu sejak tadi juragan jingga mencuri pandang, namun aku enggan untuk bertanya atau sekadar menyapa. Kejadian tadi siang bersama Abu membuat perasaanku jelek seharian. Aku benci kedua pria yang membuatku tak bisa berpikir jernih. Masih dengan kegemingan, aku mengunyah makanan secepat mungkin, agar bisa pergi segera dari hadapan juragan aneh ini. Dalam otakku berkeliaran, kenapa orang tuanya memberikan nama dia Jingga? Kenapa tidak hitam saja? Atau gelap gulita, lebih cocok dengan hidupnya yang tak bergairah dan begitu-begitu saja. Kamu sedang datang bulan? Wah, berani juga dia memecahkan keheningan. Sayangnya, aku malas menyahuti pertanyaannya. Sakit? Mau minum jamu-jamu? Duh. Tahu apa dia soal datang bulan? Terserah, aku masih ingin bungkam. Hah? Kenapa Bintang dan Mentari harus tidur secepat ini? Kenapa juga trio Umi harus pergi ke panti jompo bersamaan? Celotehnya, membuatku meliriknya sekilas. Kesepian, ya? Kasihan, cibirku sambil mengunyah suapan terakhir. Kamu sendiri, biasanya cerewet kayak burung beo, kok tiba-tiba mirip buaya, gak ada volume suaranya sama sekali. Percuma bicara sama juragan, bikin sensi. Bicara saja, aku takkan membuatmu naik darah. Hanya kali ini, katanya memelankan volume di akhir kalimat. Oh, ya? Juragan benar-benar kesepian, ya? Kalau begitu, bolehkah saya bertanya? Juragan menatapku dengan posisi tangan mengangkat sendok berisi nasi dan lauk pauk. Apa? Katanya sembari melanjutkan suapan. Juragan Jingga ini, mantannya Abu, kan? Sungguh, baru kali ini aku melihat Juragan Jingga yang berharga diri tinggi tersedak. Aku menatapnya sampai ia selesai minum satu gelas penuh. Sepertinya, memang ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Abu? Abu siapa? Abu temanku, teman yang tak boleh kuanggap teman karena perintahmu. Juragan tampak mengatur napasnya yang tak karuan, selera makannya sepertinya sudah lenyap sekarang. Juragan. Aku mengetuk meja dengan telunjuk sembari menatapnya lekat. Waktu hari itu, aku melihat Juragan tengah berdebat dengan Abu di taman kampus. Ya, walau suaranya tak terdengar,
Namun jelas sekali kalian tengah beradu argumen. Juragan tanpa acuh tak acuh mendengar penuturanku. Ia sibuk membersihkan ujung mulutnya dengan tisu. Ya, aku yakin sekarang. Kalau Abu itu mantan juragan, kan? Atau bahkan kalian masih berhubungan? Kali ini juragan menatapku bersamaan dengan dahinya yang membentuk beberapa gumpalan kecil. Aku menyeringai, merasa kalau sekarang teka-teki itu akan terbongkar. Pertama, juragan tak pernah menyentuh keempat istri juragan. Kedua, juragan melarangku untuk berteman dengan Abu. Semuanya membuktikan memang belum ada yang selesai di antara kalian. Juragan tersenyum miring lalu melempar pandangannya ke sembarang arah. Hah? Aku tidak percaya. Rupanya di balik ketidaksukaan juragan terhadap wanita, juragan adalah seorang jaga mulutmu, rembulan. Aku lelaki normal. Ingat itu, ia ucapnya sembari beranjak dari kursi. Oh, ya? Normal? Lelaki normal tidak akan mungkin mengabaikan nafkah batin keempat istrinya. Aku ikut berdiri, wajah juragan tampak memerah, namun aku tak merasa takut. Kamu tahu sendiri, bukan? Kalau aku mengidap suatu penyakit, aku tak bisa sembarang menyentuh orang apalagi berhubungan lebih jauh dengan wanita. Kalau begitu, kenapa juragan mau menikahi kami? Kenapa tak jadikan kami sebagai pembantu saja? Ya, pembantu. Juragan memang memperlakukan kami layaknya seorang pembantu. Padahal, juragan bisa memberikan kami kasih dan cinta yang hangat walau juragan tak bisa menyentuh kami. Juragan terlalu egois, ucapku lalu mengangkat piring dan berlalu meninggalkannya yang tengah membeku. Rembulan. Ku dengar ia memanggil, tak kugubris karena harus menyembunyikan air mata yang sudah telanjur keluar. Kamu pikir aku tidak tersiksa dengan keadaan seperti ini? Katanya setengah berteriak, membuatku menyerah untuk melangkah. Maka dari itu, berbagilah. Jangan hidup seperti seorang diri di dunia ini, sahutku masih membelakanginya. Keadaan yang kembali hening membuatku kembali ingin melangkah, namun... Rembulan, apa kamu benar mencintaiku? Jantungku seperti dihantam benda besar yang amat keras, sesak. Jawab, Rembulan, katanya dari kejauhan, aku hanya bisa berdiam dengan tangan gemetar. Bahkan, saat ku dengar langkahnya mendekat, diri ini masih membeku dengan segala rasa yang ada. Katakan, kalau kau mencintaiku. Suaranya bertambah dekat, piring di genggamanku ikut bergetar sekarang. Apa yang harus kulakukan? Kalaupun iya, kenapa? Bukankah juragan melarangku untuk meneruskan perasaan ini? Dadaku semakin membuncah kalau merasakan lengannya melingkar di atas dada. Detak jantungku tak beraturan, getaran yang terasa semakin hebat nyatanya. Teruskan saja. Ucapnya pelan. Lalu keadaan kembali hening, bisa kurasakan irama jantungnya juga sama dengan irama jantungku. Aku menyukainya, aku menyukai perasaanmu. Tak bisa kusembunyikan lagi, tetes air mata membasahi pipi bahkan sampai jatuh ke atas kulit lengan juragan Jingga. Percayalah, aku lelaki normal. Aku hanya takut dengan ujung takdir kalau mencintai seseorang. Tanpa sadar aku menggigit bibir bawah, lalu melepas sebelah tangan dari ujung piring yang kugenggam. Kugunakan tangan itu untuk mencengkeram lengan juragan Jingga. Jangan takut, aku di sini, ucapku dengan sisa suara yang hampir habis. Kurasakan lingkaran lengan juragan berubah menjadi sebuah pelukan, tak bisa kujelaskan lagi perasaan yang membuncah di dalam dada. Terima kasih, Rembulan. Tanda bintang tanda bintang tanda bintang tanda bintang. Naya meletakkan telapak tangannya di atas dahiku. Re, kamu sehat? Apa sih, Nay? Aku melepas tangannya pelan, lalu kembali tersenyum memandangi nomor juragan Jingga. Ya, nomornya. Aku belum punya fotonya, bahkan profil WhatsApp-nya pun bergambar senja, jadi aku hanya bisa memandangi angka yang tertera di layar. Re, cerita, dong. Apa kamu udah bersatu padu dalam malam yang syahdu bersama Ahjusi? Jangan panggil dia Ahjusi, titahku. Tapi sudah, kan? Aku menggeleng, doain saja. Ya? Gak nyangka, Rembulan udah ngebet juga, ya? Aku memalingkan pandangan lalu mencubit Naya dengan pedas. Makanya nikah dulu, biar ngerasain. Ih, jahat kamu, Re, tukasnya sembari mengusap-usap lengan, korban cubitanku. Rembulan? Hah? Kataku, mendongak begitu saja saat sadar dengan suara yang memanggilku. Ikut aku. Abu.
Ngapain? Kemana? Bu, aku gak diajak, ipekik Naya yang hanya bisa melihatku dibawa menjauh oleh Abu. Kamu mau balas dendam? Abu, lepasin. Namun Abu tak bergeming, ia membawaku sampai keluar gerbang. Abu, kenapa, sih? Mau ngusir dari kampus, hah? Emangnya ini kampus kamu? Ya cercaku seraya meniup lengan yang terasa panas karena cengkraman Abu. Rembulan? Sahutku singkat tanpa menatapnya, masih sibuk mengembuskan napas ke atas kulit yang memerah. Rembulan? Apa, sih? Amarahku meluap mereda seketika tatkala pandangan ini jatuh pada seseorang. Mulutku refleks terbuka, hampir saja memanggil wanita di hadapku dengan sebutan juragan. Jelas sekali, orang di sampingku ini mirip sekali dengan juragan Jingga, hanya saja dia wanita. Ya, dia juragan versi wanita. Hah? Ucapku saat wanita itu meraih tubuh dan merengkuhku ke dalam pelukannya. Masih dengan kebingungan, mulutku menganga dengan mata menatap Abu, ingin mencari jawaban darinya, namun ia malah tersenyum dengan sangat tulus. Oh, Tuhan! Siapakah wanita ini? Bersambung payung dengan hujan. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.